Dari 5 tahun itu udah suka nyanyi-nyanyi di depan kaca gitu kata mama. Oh, makanya suaranya abis nih. Suara udah habis dari kecil ya. Udah diforsir ya. Oh, Single sedih terakhir. banget sih lagunya. Pengalaman sendiri. Jadi pengen ngehibur kakak Jojo gitu kan. Halo Music Lovers, back again with me Chakri Miller di Soundcore Podcast. Karena setiap musik pasti punya cerita. Hari ini hari apa ya? Ya weekend lah ya pastinya ya. Karena weekend tuh waktunya kita dengerin musik, nggak cuma ngedengerin musiknya aja, tapi kita juga dengerin cerita di balik sebuah karya musik yang dibuat oleh para insan-insan musik. Wih, serius banget kayaknya gue ngobrolnya nih hari ini nih. Karena kita emang agak mau ngobrol serius, up close and personal sama tamu-tamu kita hari ini. Mereka soloist gitu ya, cowok-cowok ganteng, asik, akan nemenin gue hari ini. Dan di samping gue sekarang sudah ada, mau nyebutin nama panjangnya, Kevin Krisma Joanito Gea aka Jojo. Apa kabar Jojo? Baik. Tuh seneng kan lihatnya. Kita udah kayak anak band duo mana gitu gak sih? Samaan nggak janjian padahal. Iya, si paling fast ya hari Si paling ini ya. fast. Si paling fast. Oke, Jojo apa kabar Jo? Baik Kak, puji Tuhan. Jojo, kita mau kenalan kan tadi kan mau lebih mengenal sosok dari Joanito apa Juanito sih, kesannya kalau Juanito kayaknya ini banget Latino Iya, gitu. Latin banget ya, kayak Tapi Joanito ya, Joanito. karena kita orang Indonesia ya. Indonesia. Anak Nusantara TV sahabat kita. Yes. Gitu. Jadi Jojo ini sebenarnya kalau mau mengenal Jojo memang basicnya nyanyi atau gitu. Kalau potongannya kan misalnya belum kenal content creator nih, influencer nih mungkin, atau enggak content creatornya mungkin yang ini kayak cover lagu dulu di YouTube mungkin kayak gitu, atau emang bener-bener langsung memang terjunnya nyanyi gitu Oke. sebagai penyanyi. Aku tuh sebenarnya awalnya suka musik tuh dari kecil, dari SD Nah, gitu. oke. Jadi pas SMP udah ada ekskul band gitu ikut Oh, gitu. Jadi emang dari anak awalnya band. di musik ya anak band, ikut lomba-lomba Oke. sampai kuliah. Sampai SMA. Terus SMA baru itu ditawarin masuk ke boy band. Boy band. Tahun berapa tuh berarti Jo? Tahun 2015. 2015 tuh kalau di kita di Indonesia juga emang lagi ini ya, Baru-baru, lagi mulai hype-nya boy boy band ya? gitu sih, iya. Apa nama boy band ya? Namanya S5 dulu. S5. iya. Oke. 5. Terdiri dari 5 orang. Tadinya 5. Tadinya terus 5. Satu keluar jadi berempat sisanya. Oke, jadi S4 sekarang berakhir ya. Tapi masih ada gak sih boy bandnya? Udah jalan masing-masing sih. Oh, Karena kan kita oke. dari 2015 itu Disband istilahnya gitu ya, disband. Iya, disband. Dari 2015 kontrak sampai 2019 lah gitu. Jadi aku keluar 2019, habis selesai kontraknya jalan masing-masing. Jadi Oke. solo sampai sekarang. Nah, Oke. pas di boy band itu waktu itu lagi happeningnya juga Instagram tuh baru naik-naiknya. Jadi kayak Wow. untuk mempromosikan boy bandnya gitu. Jadi kayak disuruh lah bikin konten. Bikin konten, cover, apa gitu. segala Jadinya macam. ya udah nempel juga deh. Akhirnya pas ngelihat mungkin orang lebih ngenalnya jadi ini kayaknya konten creator juga nih. Padahal sebenarnya nyanyi lebih Bener, dulu ya. Iya, Oke. sebenarnya begitu sih. Karena jalannya agak barengan Kak. Tapi enjoy mana dengan nyanyi langsung dibandingkan dengan sekarang kan juga ada banyak penyanyi yang kita kenal, yang terkenal juga gitu, ngawalinnya memang dari media sosial justru nyanyinya kan. Ketangkepnya tuh karena entah viral atau like-nya banyak banget Bener. gitu, terus bisa nih
ada mungkin langsung ada label atau enggak mungkin ada kesempatan nyanyi. Menurut kamu gimana? Lebih seru lebih enak mana? Lebih seru mana? Sebenarnya karena kalau misalkan buat konten, aku buat konten tuh emang karena dulu itu aku emang suka kayak ngedit, bikin-bikin apa namanya desain grafis gitu. Aku dulu belajar Photoshop, terus kayak After Effects, Premiere Pro dulu sebelum ada CapCut dan kawan-kawannya gitu. Yang jadi udah gampang banget. benar. Tinggal Jadi aku masukin tetet gitu ya. iya, jadi emang suka kan kayak content creation kayak gitu. Jadi tapi kalau misalkan di musik emang beda banget sih feel-nya. Karena waktu pandemi itu kan aku pernah juga diundang nyanyi tapi via Zoom gitu kan. Jadi kayak gini. Jadi penontonnya kamera gitu. Oh, oke. Emang feel Itu beda. Nggak ngeliat yang di tribun itu. Lagi itu Jojo nih. Ada main tribun. nggak langsung gitu, ada batasannya gitu kan. Iya, Jadi iya. kayak kadang-kadang tuh suka apa ya, jiper juga gitu kayak. Justru Biasa kan kalau nyanyi karena 2019 sebelum pandemi nyanyi di atas panggung ada koreo "Weh," juga ya gitu kan. Nggak pakai koreo sih. Aku boybandnya nggak pakai koreo. Oh gitu. Nggak pakai koreo. Jadi pengen kita kulik lagi ya S5 kayak gimana ya gitu. Iya, jadi kayak kalau di atas panggung tuh kan tepuk tangan terus Iya. bisa langsung interaksi langsung Iya, kayak iya, gitu. iya. Nah, pas kalau misalkan di depan kamera ya kita kayak asik Senyap. sendiri aja gitu. Jadi malah lebih jiper tadi yang Ya, ngadepin kamera doang. Iya, karena Oke. apa kayak kalau misalkan kita mau tektokan kan sama kameranya nggak jauh. Oh, oke. Bro, kebalikan ya. Biasanya Iya. malah lebih deg-degan kalau berhadapan dengan banyak orang. Ini malah sama kamera malah lebih ngerasa gue ada yang merhatiin, gue ada yang ini nggak ya, ada yang ngerespon gitu kali ya. Iya kayak gitu. Jadi oke. kayak dua-duanya sama-sama suka. Cuman kalau misalkan ditanya lebih enjoy mana nyanyi di live aja. Jadi kayak bisa kayaknya ceritanya lebih nyampe. Kadang-kadang iya. kita juga Lebih aku juga dapetin- bisa nanya ke audiensnya kayak ada Vibe-nya. pengalaman mereka atau gitu. Kita bisa jadi relate juga kan lagunya Iya. gitu. Si paling sahabat sama penontonnya ya kan. Masuk Iya, Pak. Oke. Nah, berarti meskipun lepas dari boy band yang tadinya bareng-bareng terus jadi soloist, ini kan pasti ada hal yang berbeda juga kan. Soalnya kalau dalam satu grup kan pasti saling dependable gitu kan satu Betul. sama lain. Kalau begitu solo justru malah lebih lega nih, gue lebih ekspresif, Betul. ego gue keluar, atau malah kayak gue ngerasa kurang gitu, nggak ada atau gimana? Lebih kayak yang Kalau Jojo pertama sih. gimana? Kayak waktu sebenarnya bedanya karena waktu di boyband itu kan ada labelnya. Jadi kayak apa-apa Ada tuh udah konsep. disiapin. Oh, iya. iya, oke. Jadi kayak ntar lagunya kayak gini, terus kayak nanti promonya ke sini bla 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 udah diaturin. Ntar bajunya pakai kayak gini. Kalau setelah keluar gitu kan aku sempet indie juga, jalan sendiri dong. Oke. Jalan sendiri doang. Ya semuanya jadi ngatur sendiri, jadi bebas kayak mau lagunya kayak gimana, nulis lagunya kayak gimana, musiknya kayak gimana, di atas panggung terus promonya kayak gimana itu sendiri. Jadi kayak lebih bebas, Lebih ekspresif ya tapi jadinya. ya at the other hand ya lebih capek juga karena dari Apa-apa sendiri. end to end sendiri. Oh, gitu. oke. Tapi seru juga ya dari ngerasain emang dari hobi nyanyi terus keciduk gitu ya, jadi Nah. masuk ke ya ibaratnya keciduk talent scout, terus masuk bisa jadi boy band, indie bener-bener indie gitu ya, Indie. terus loncat ke indie gitu ya. Betul. Oke. Wah, kekuatan dari Jojo berarti bisa dia lagi cek ombak tuh sebenarnya nulis lagu langsung bisa langsung didengerin fresh from the oven di atas panggung, ternyata antusiasnya gede ya. Ya itu sih salah satu kesenangannya kenapa aku masih percaya kalau aku kayak hidup di musik deh gitu. Oh, baiklah kalau begitu kita buktikan ya nanti ya. Kita akan lanjut ngobrolin lagi single terakhir, jangan terakhir. Single paling barunya Paling Jojo yang anyar. rilis di Panganyar di 2024. Apa judul singlenya, dan kita akan obrolin proses kreatifnya juga di segmen berikutnya. So music lovers, stay tune di Soundcore Podcast. Gemuruh hati ini enggan beranjak
Semenjak tinggalkanku, diri yang hilang entah kemana. Sayang, coba mengertilah, esok masih ada. Kini bagaimana aku tanpa kamu? Lambat ku sadari, inginmu bukan inginku. Itu tadi harusnya terakhirnya biasa ditutup dengan Itu kayak tukang putu kalau gue. Oke, inginmu bukan inginku. Yes. Manusia berkehendak, Tuhan. Kebalik ya. Manusia berencana, Tuhan berkehendak, itu artinya tuh ya. Ini lagu ciptaan sendiri atau gimana Jo kalau kali ini Jo? Yang kali ini tuh aku nulis bareng teman-teman juga, teman-teman. Siapa teman-temannya? Ada produser musikku namanya Audrey Dewangga sama David Alessandro juga, itu kembar tuh dua. Oh, ini emang dua orang ini yang memang juga selalu bersama atau selalu nempel sama Jojo setiap ada memproduksi proses kreatif lagu-lagu Jojo sama sebagian ini. besar perjalanan musik selama dari 2019 sampai sekarang juga mereka involve banyak banget gitu. Okay. Mereka juga emang penulis lagu juga, mereka punya PH. Terus satu lagi ada, cocok lah ya ininya cocok. apa namanya, genre dan visi misinya di bermusik ya. Betul. Terus satu lagi temanku dari SMA. Gitu. Okay. Di musik juga, dia biasa jadi gitaris aku juga. Ini yang udah sepaket sama Jojo kalau memang harus manggung kemana-mana. Ya, mostly begitu. Ini apa namanya, support sistemnya Jo nih kayaknya ya. Oke. Tapi sebenarnya ini soal apa? Inginmu inginku. Inginmu bukan inginku. Itu ceritanya tuh tentang hubungan yang toksik gitu sih Kak. Kayak Lagi ngetren apa gimana sih sebenarnya toxic relationship? lu tahu pasti ada sih, pasti ada. Aku juga pernah ngalamin gitu. Aku juga. Karena liriknya mostly based dari cerita aku juga sih. Oke. Gitu. Dari awal nih ya, dari hilang sampai latest single ini bener-bener kecuali si paling sahabat itu aku ada yang kasih lagu Kata Rakasnya gitu. Oke. Sampai Kata Mama juga tuh ya cerita Kata sendiri. Mama iya. Oke. Oke. Balik lagi ke Inginmu Bukan Inginku itu memang berangkat dari pengalaman pribadi juga sih itu. Soal toxic relationship. Iya. Kayak gimana tapi gambaran toksiknya tuh kayak gimana? Kayak apa ya? Maksudnya aku pernah di hubungan yang kita tuh jalannya barengan, tapi kayak maksudnya jalan bersama lah. Kita pacaran, tapi saling kalau deket tuh saling nyakitin. Tapi kalau misalkan mau mikir, aduh. Waktu itu kayak mau putus tapi kayaknya bakal kangen karena masih sayang gitu. Jadi kayak muter di situ-situ aja. Jadi kayak ya sakit gitu. Tapi tetap mau. Ya udah tapi gitu, jalanin gitu ya. Gitu. Tapi akhirnya sudah lah kan berpisah jua ya. Makanya ada lirik lambat kusadari inginmu bukan inginku gitu. Jadi udah luka duluan. Baru sadar. Jadi nggak sevisi dan nggak sevisi misi nih ceritanya. Tapi ini balik lagi ke sebenarnya cerita yang kebanyakan relate sama kehidupan sama keseharian Jojo juga gitu ya. Betul. Ya mungkin itu tadi ya enaknya jadi soloist, jadi bisa lebih mengekspresikan apa yang ada di kehidupan, akhirnya jadi musik deh. Betul. Tapi ini proses kreatif dari single terakhir ini lama nggak? Atau enggak Jojo nih udah punya timetable setiap produksi musik gitu, 6 bulan cukup, setahun kelamaan atau cepet-cepet dah gitu? Ada ini sendiri nggak? Sebenarnya lagu ini tuh direkamnya udah lumayan lama sih, kalau nggak salah itu bulan Maret tahun ini. Jadi baru rilis kan kapan rilisnya?
Kapan rilisnya? Jadi lupa. Nggak, jadi bingung. Kapan Pokoknya rilisnya? 2 bulan lalu lah. 2 bulan lalu tuh apa ya, September ya kalau nggak Oh salah iya ya. iya, benar. Iya gitu. Terus emang udah, karena aku nanti mau keluarin EP juga kan. Jadi kayak Oke. pas nulis bareng itu kita udah stok lagu, ada songbanknya, tinggal nanti dipilih dari waktu itu ada 9 lagu, dipilih 5. Itu yang akan jadi EP nanti. Nanti yang akan jadi EP. Itu semuanya lagi on Oke. progress juga. Salah satunya di dalamnya Ingin Membuka Inginku gitu. Tapi lagu-lagu yang sebelum-sebelumnya dari 2019 ada yang masuk juga gak ke EP? Atau benar-benar Nggak, di tahun brand ini. new gitu? Di benar-benar baru semua? Iya, karena dari tahun 2023 lah. Oke. Semenjak yang udah masuk ke label iya, lagi gitu ya. Oke, Udah wow, masuk. keren, tepuk tangan dong. Makasih Ada EP. dong. Ini biasanya nih dari EP pelan-pelan, sunyi senyap, jreng langsung jadi album. Gitu nggak sih? Amin. Ya Gitu. siapa tau kan dari 5 kan tadi udah bilang ada 9. 5 yang ceprot masuk ke situ. Betul. Nanti tinggal nambah Siapa lagi tahu beberapa nggak ada ya. yang tahu, tapi amin, doain aja karena Amin. EP ini aja nih aku dari 2019 pengen keluarin belum jadi. Jadi kayak pas EP ini kalau keluar EP aja nih aku udah seneng banget sih gitu. Berarti apakah tetap di 2024 atau 2024 lah ya kan? Pengennya sih gitu, cuman kita lihat perkembangan situasi dan kondisi ya kan. Kita lihat geopolitik di Betul, tanah air ya iya. gitu. Boleh lah. Tapi ini kalau melihat cara Jojo nih sebenarnya orangnya slow gitu ya. Seperti mendengarkan karakternya Jojo nih kita udah bisa nebak-nebak dari musiknya Jojo gitu kan, yang slow ngalun gitu. Kamu tuh emang orangnya sebenarnya sangat berhati-hati atau ya udah let it flow, gue nggak terlalu ngoyo tapi gue punya target. Gimana sih? Kalau aku sebenarnya orangnya bawel, cuman kalau Bawel nggak percaya dari Kalau tadi. misalkan pertama kali Oh, gitu gitu. ketemu, Berarti mau diundang lagi apa gimana nih? itu maksudnya. Nggak bercanda. Apa? Kan IP-nya belum keluar. Nah iya betul juga sih. Oke. Tapi kalau jenis suara kamu sama genre musik berarti masuknya apa ya Jo ya kalau kayak gini Jo? Apa Pop, ya? tetap pop? Ya, pop, cuman Ada yang spesifik nggak? Karena kan kayaknya kalau dengerin lagu Jojo nih enak tuh sambil yang kayak lagi di perjalanan jauh nyetir, tapi ntar lama ketiduran. Gitu. Maksudnya bikin kita jadi calm gitu kan, yang Iya. senandung yang ya gitu deh. bener Gimana aku tuh? sebenarnya karena aku juga kan karena awalnya indie bener-bener sendiri, jadi kayak belum pernah yang explore banget gini. Jadi kayak maksudnya kalau waktu indie kan kalau mau keluarin single pasti butuh modal kayak gitu, Iya, dan iya, kayak iya. kita nggak bisa asal keluarin gitu kan. Jadi kayak ya apa namanya, kayak kalau misalkan genre yang emang buat di industri musik tuh sampai sekarang aku lagi proses emang tahapnya nyari gitu. Jadi nanti di EP yang bakal datang itu agak beda-beda tuh musiknya. Jadi aku mau explore di situ, keluarin orang kayaknya cocoknya yang mana nih gitu, dan yang suitable ke audiensnya yang mana gitu. Oke, Dari oke. situ baru kita pilih lagi buat difokusin. Cuman emang dari berbagai macam EP itu emang musiknya ya aku suka ini, tetep aku suka Jojo, ini, tetap cuman ya. Jojo yang lebih ada warna-warninya. Betul, yang lagi Oke. eksplorasi lah. Oke, gitu. iya, menarik ya. Jadi lebih gado-gadonya Jojo tuh ada di EP-nya ini. Betul, emang Oke. lagi mau tebar jala dulu. Oke, berjalan. Baiklah, Ya. kita nantikan EP-nya. Tapi kita masih ngobrol lagi di segmen berikutnya Jo. Oke. Jadi jangan kemana-mana, Music Lovers tetap di Soundcore Podcast. Balik lagi di Soundcore Podcast, masih bersama Juanito Jojo. Halo. Keren, tapi kalau dipanggil Juanito Jojo ya. Iya, apa gitu jadinya aja. Meksiko, nggak apa-apa, boleh Ntar sih. boleh sih, ntar Branding abis ini abis kali itu, ya. ya kan. Nah, Juanito. tapi Jojo udah punya ini belum sih fan base? Udah. Apa namanya? Itu sebenarnya dulu waktu di Kenapa ya terlalu? Kenapa kalau tamu musisi yang suka ditanyain fanbase apa suka ngomongnya malu-malu nggak kayak gitu? Chakri Lovers, nggak mungkin tapi kan? Nggak, karena dulu waktu di boyband kan aku
nama panggilannya Kevin, nggak dipanggil Johnny Oh Togea. gitu. Jadi fanbase Panjang itu namanya Kev Addict. Kev Addict. Iya. Wow, keren juga sih. Tuh kan malu. Lo yang buat, lo yang malu. Bukan aku yang buat. Itu dari waktu dulu pas Jadi boy kayak band ya. Pas sudah boy band, jadi kayak mereka manggil, iya kita nih dari Kev Addict. Ah, Kev Addict. Jadi lupa sendiri ya. Iya, jadi kayak apa namanya? Enggak, bukan lupa sih, kayak emang Lo edik banget sama gue gitu. kan kesana jadi kayak gitu kan. Jadi aku kayak gitu. Tapi kan sekarang kan kayak aku nama panggungnya udah jadi Juanito Gea itu kan. Oh Jadi oke. jadi Iya. Juan itu oke ya. iya kayaknya kata-katanya mereka mau ganti gitu, tapi Jadi belum tahu jadinya. oh Iya, belum lagi belum tahu. diproses ya. Iya, kayak lagi proses gitu. Kita tunggukan aja. Oke. Oh jadi fanbase-nya masih digodok. Tuh, siapa tahu jadi Joe Edik sama aja ya. Jo Edik jadi apa ya? Jo. Oke lah Jo. Tahu Oke gitu, Jo. gitu Jadi pokoknya. Manado kita Jo. Nah, si inginmu bukan inginku ini kan belum ada music videonya ya, tapi masih Belum. visualizer gitu ya. Visualizer ya. Oke. ada. Apa ini sebuah nunggu momentum atau apa nih? Apa yang bikin belum ada music videonya, baru sekedar visualizer? Tapi emang lagi ngetren ya visualizer itu. Visualizer, iya sih lagi banyak yang pakai. Terus emang dari label nggak ada music video juga kan, nggak ngasih musik video. Jadi ya aku pikir juga ya udahlah, maksudnya kayak visualizer kayak juga udah masuk cukup visualizer juga biar ini orang ya tuh sebenarnya. Lebih simpel gak sih ngeliatnya ya? lebih simpel, terus nggak ribet juga. Itu pun visualizernya aku shoot colongan gitu. Noh, itu di mana tuh? Itu waktu itu aku lagi jalan ke Bali, terus kayak kita lagi nyamperin temen kita yang ada lagi reguleran di kafe. Nah itu kafe ada 2 lantai. Oke. Nah aku di lantai 2-nya. Oke. Jadi kayak pas ngeliat, kayaknya kosong, sepi, tapi masih dibuka buat umum kan. Terus belum ada orang, kayak kayaknya Bisa nih seru nih pakai HP bikin. doang itu, pakai HP baru orang naik ke atas gitu. datang. Kayak tadinya bener-bener gak ada orang. Jadi kayak pas banget setelah ini, pas udah akhir lagu, musiknya berhenti, orang datang. Jadi kayak itu colongan banget. Jadi kayak kelihatannya kita nge-reserve satu tempat Satu gitu. Padahal tempat. enggak, colongan doang. Oke. Tapi dapetnya jadi Gitu. kayak kekosongan yang akhirnya terobati gitu ya, dari kosong Betul. terus ada orang. Tapi Enggak ada tapi orang sama sekali. Oke, tapi di situ. sebenarnya nyambung nggak? Apa yang kamu itu kan nggak sengaja sebenarnya. Maksudnya memanfaatkan momentum yang ada aja. Bener. Tapi nyambung nggak sih sebenarnya sama konsep atau sama lagu single yang terakhir ini menurut kamu? Nyambung sih, karena kan emang kita tuh waktu mikirin bikin visualizernya, aku tuh emang kepikir kayak masih cari tempat yang sepi, karena ini lagunya kayak Iya. kayak lagi overthinking, Senyap. jadi sendiri doang gitu. Pas ngelihat, makanya pas ngeliat tempat itu kayak pas banget nih, langsung buru-buru gitu. Makanya kayak hoki banget lah pokoknya gitu. Beruntung sekali. Oke. Dan jadi hemat, jadi ekonomis ya. Yes, jadinya ya. ekonomis sekali. Jadi ekonomis sekali. Tapi gimana? Mantau komen-komen juga nggak? Mungkin Kev Addict masih banyak yang komen-komen juga kalau yang nonton visualizer ini. Yang nonton visualizer paling dari aku kan juga repost di Instagram gitu, kayak mereka pada Gimana komen sih, antusiasme mereka, tanggapan mereka buat katanya single sedih terakhir. banget sih lagunya kayak gitu-gitulah. Sedih banget Dalam sih hati, lagu. iyalah kan pengalaman sendiri. Jadi pengen ngehibur kakak Jojo gitu kan. Oh, Tapi ada yang relate juga, jadi kayak ada yang curhat juga ada nggak yang gimana? curhat juga di DM, kayak aku pernah di hubungan kayak aku lupa persisnya kayak gimana, pokoknya dia udah lama banget lah, 5 tahun apa di hubungan yang kayak gitu. Oke. Jadi kayak itu berat banget gitu. Waktu aku aja nggak selama itu, kayak ya udah Berarti kayak lebih aku pedes balas-balasin lah, Lebih pedas kayak, dari kamu gitu ya. betul, sabar ya. Sabar ya. Oke deh gitu. Minum obat aja kan toksik ya kan. Oke. Tapi Jo, yang paling menarik dari bermusik menurut kamu? Soalnya kamu kan udah ngejalanin yang boy band dengan label, ngejalanin yang roller coasternya jadi di indie, terus balik lagi ke label dan solo gitu kan. Betul. Apa Yang gitu? paling menarik itu
itu Dari menarik sampai gitu. kalau aku sih momen aku paling ngerasa gue happy banget ya dalam bermusik itu di atas panggung sih. Oh, yang tadi kamu Kayak bilang itu iya ya. itu udah paling senang pol lah pokoknya gitu kayak ibaratnya gue bermusik untuk ini gitu. Asik, music gitu. is my life gitu Iya ya. karena kayak dulu tuh emang dari dulu cita-citanya gimana aku punya sesuatu yang bisa berdampak buat orang lain gitu. Ya, Aku bisa sih. musik jadi kayak ketika orang lain happy dengan apa yang aku persembahkan gitu. Kadang-kadang orang juga DM kayak makasih ya Kak tadi udah ngehibur aku lagi sedih tapi pas liat Kakak ini perform aku jadi kayak happy lupa masalahnya kayak gitu. Kayak itu kayaknya achievement banget buat aku sih. Jadi itu yang bikin aku yang paling menarik dari bermusik se-impactful itu. Se-impactful itu dan kayak ngobrol lewat lagu ternyata lagu. bisa ya. Bisa, Ngobatin bisa. orang lewat lagu ternyata bisa banget Bisa gitu ya. banget. Oke. Terus deras sih ya kayak proses buat lagunya itu juga kayak menarik banget kayak iya, itu. gimana ngalirin isi dari pikiran ke tulisan terus ke nada dan segala prosesnya. Karena musiknya juga kamu juga involve juga. Kamu bikin sendiri juga seperjalanannya selama kamu solo ini. Di aransemennya ya, kalau di apa namanya recording alat musik instrumen, aku serahkan yang lebih profesional biar nggak lama ya take-nya. Iya. Nggak jerang kemana-mana. Tapi setidaknya kan ya basicnya ya, aransemen awalnya itu dari kamu kayak gitu gimana, ya. konsepnya kayak gimana. Kayak gitu. Oke. Siapa yang paling menginfluence kamu dalam bermusik? Berubah nggak? Pasti berubah lah ya dari kecil seperjalanan waktu terus pas kamu boy band kan juga pasti kan punya kesukaan sendiri pas sekarang pas solo. Aku pokoknya dari dulu itu dari aku SMP lah ya waktu zaman-zaman ngeband itu aku look up banget sama Hi-Fi. Malik and the Essentials terus Ran. Aku paling suka banget satu-satunya konser artis yang aku datengin itu konser band Ran doang waktu itu. Selamat pagi. Yes, Seru ya. gitu. Beneran sih itu salah satu yang keren juga sampai anaknya sekarang segiliran nyanyi gitu ya. Oke deh Jo, project ke depannya sebenarnya sih lebih ke promo kamu nanti nih buat si single yang terakhir ini ada nggak yang khusus gitu? Packagingnya atau apa atau project next lah? Project next kayaknya kalau buat single ini sih kayak masih di promo sosial media gitu ya. terus kayak ya di digital streaming platform pitching kayak gitulah biasa. Cuman kalau yang khususnya mungkin belum ada karena emang lagi mau siapin buat EP itu sih. Oke. Nggak apa-apa kejar EP Gitu. dulu biar lagunya lebih banyak. Jadi nanti langsung Jojo di atas panggung ya kan. Yes, Jojo live in amin, kayak concert. gitu. Amin. Oke deh. Sip. Kalau gitu kita mau tahu mau dengerin Jojo di mana, terus visualizernya itu tadi nontonnya di mana, sama kan sebelumnya juga udah ada music video juga ya. Music lovers yang mau dengerin musik-musik dan karya-karyaku bisa dengerin di Spotify, pokoknya di semua digital streaming platform, di ketik aja Johnny Togea nanti muncul semuanya lagu-lagunya. Terus kalau di sosial media itu di YouTube video klipnya bisa didengar di Inside Indo, labelku di channel YouTube ya Inside Indo, atau di channel ada yang di channelku juga sendiri Johnny Togea, bisa di search aja di sosial media itu TikTok sama Instagram di Jojo Anito. Di follow aja. Gitu. Di follow aja, boleh di DM aja kalau misalnya relate Boleh. atau mau request lagu, mau request dibikinin lagu bisa kali kayaknya Bisa, sesuai dengan aku juga sering cerita bikin hidup. konten Kan, bikin lagu spontan. Uhuy. Udah duduk jadi wakil rakyat sekarang, nggak apa-apa, tetap uhuy. Gitu. Oke Jojo, thank you for coming. Semoga EP-nya di 2024 aja ya. Amin. Supaya nanti ada waktu buat bikin albumnya. Amin. Dan semoga Amin. bisa Terima ditunggu kasih, juga tuh nama fanbase-nya cepet
Jadi ya, jadi kan kita bisa bersorak-sorai kan kalau emang Jojo live on stage. Siap, Oke, terima sehat terus kasih ya Jo. Thank you ya. Baka. Oke, music lovers, jangan kemana-mana. Masih ada satu tamu lagi di Soundcore Podcast yang pastinya juga so tetap di Soundcore Podcast.